Selamat berjumpa para pemirsa bersama kami di Merchannel. Baiklah kita ikuti liputan bagaimana biasa Bapak Ibu pada pagi hari tanggal 12 Juli 2025 pada hari Sabtu. Kita ikuti kegiatan para pensiunan PNS Balai Kota Surakarta mengadakan silaturahmi dan juga mengadakan senam kebugaran jasmani. Oke, para pensiunan selamat dan nantikan pidato Presiden Prabowo pada tanggal 16 Agustus 2025. Nanti apakah diumumkan kenaikan gaji bagi para pensiunan PNS, TNI, Polri, pejabat negara? Oke, para pemirsa, kita ikuti ya liputan ini sampai selesai nanti. Jangan lupa nanti di like, subscribe, dan diberikan komentar. Oke, selamat mengikuti sampai selesai nanti. Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada, bersama kami di Merchannel. Pada kesempatan ini di Merchannel sedang melakukan jurnal di Balai Kota Surakarta, di mana para pensiunan Pemkot Surakarta sedang mengadakan silaturahmi untuk saling bertatap cakap-cakap, juga melakukan kegiatan senam kebugaran jasmani. Oke, para pemirsa, di sela-sela liputan ini, marilah kita ikuti bincang-bincang bersama di Merchannel tentang para pensiunan yang selama ini sedang menantikan kepastian untuk kenaikan gaji pensiunan. Berita di media sosial sudah kencang sekali ya. Banyak yang memberitakan, bahkan ada yang memberitakan sampai naik 200%, 100%, sampai ada yang mengatakan 16%. Nah, tapi itu semua cuma berita saja. Kepastiannya yang ditunggu-tunggu oleh para pensiunan, baik ASN, juga TNI, Polri, pejabat negara. Para pensiunan sedang menunggu kepastiannya, yaitu menunggu pengumuman dalam pidato Presiden pada 16 Agustus. Nah, disitulah nanti akan kita lihat apakah terjadi kenaikan atau tidak. Oke, para pemirsa. Jadi nanti tentang kenaikan gaji para pensiunan, ASN, TNI, Polri, pejabat negara, itu nanti akan diumumkan di pidato kenegaraan Presiden Prabowo tanggal 16 Agustus. Ya. Nah, kalau sudah diumumkan, baru kita bisa mengharapkan. Itu pasti. Karena setelah pengumuman Presiden, itu akan ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan pemerintah
tentang kenaikan gaji untuk pensiunan janda dan dudanya. Setelah itu baru diterbitkan peraturan Menteri Keuangan untuk pencairannya. Para pemirsa, jadi itulah yang sedang dinanti-nantikan para pensiunan baik ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara. Kita simak dari hasil rapat Kementerian Keuangan dengan para DPR, komisi. Jadi Menteri Keuangan sedang membahas tentang kesimpulan atas panja pertumbuhan, panja penerimaan negara, dan panja defisit. Ekonomi kita. Tuh, para pemirsa, pada tanggal 7 Tanggal 7 demikian dalam unggahan di Instagram Smindrawati pada tanggal 7, Menteri Keuangan bersama Menteri PPN, Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia juga dihadiri oleh DPR RI membahas kesimpulan atas panja pertumbuhan, panja penerimaan negara, dan panja defisit. Demikian suasananya dalam tulisan di Instagram. Alhamdulillah, hari ini kami juga telah menyepakati kesimpulan besaran asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan dalam KEM PPKF yang akan menjadi acuan dalam perancangan APBN tahun anggaran 2026. Berikut detailnya. Pertumbuhan ekonomi itu 5,2 sampai dengan 5,8%. Inflasinya itu 1,5 sampai dengan 3,5%. Juga nilai tukar rupiah 1 dolar ada 16.500 sampai dengan 16.900. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun itu 6,6 sampai dengan 7,2%. Juga tingkat pengangguran terbuka itu ada 4,44% sampai dengan 4,96%. Juga tingkat kemiskinan ada 6,5 sampai dengan 7,5%. Gini rasio indeks itu 0,377 sampai dengan 0,380 indeks. Indeks modal manusia itu ada 0,57 indeks. Indikator kesejahteraan petani 0,7731 indeks. Juga proporsi penciptaan lapangan kerja 37,95%. Nah, terima kasih kepada DPR RI dan seluruh pihak yang telah memberi masukan dan melihat secara teliti asumsi dasar ekonomi makro ini, sehingga proses pembahasan berjalan lancar. Kesepakatan hari ini akan menjadi modal bagi
pemerintah untuk mempertajam, ya, untuk mempertajam dalam pembuatan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026. Oke, para pemirsa, itulah dalam unggahan Instagram Smindrawati, yaitu Instagram dari Sri Mulyani Indrawati dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oke, para pemirsa. Jadi, apakah pensiunan nanti akan menerima kenaikan? Ya, kita tunggu saja. Sambil kita doakan ya, semoga saja nanti bisa terrealisasi ya. Jadi inilah dari Instagram Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati ya. Di sini pada akhir pernyataan dari Menteri Keuangan, demikian, mari kita terus mengupayakan bersama agar APBN mampu menjadi instrumen andalan yang menciptakan the greatest good for the greatest many, ya, untuk rakyat Indonesia seperti harapan Presiden Prabowo. Ini dalam rapat bersama DPR RI di Jakarta tanggal 7 Juli 2025. Oke, para pemirsa, demikian jurnal kami ya, dengan apa yang diharapkan oleh para pensiunan ya, yaitu kenaikan gaji para pensiunan. Nah, kita tunggu saja realisasinya. Apakah nanti dalam pidato Presiden Prabowo pada tanggal 16 akan diumumkan kenaikan, dan berapa persen kenaikannya ya. Semoga terrealisasi ya. Oke, para pemirsa, demikian ulasan kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya ingatkan ya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan memberikan komentar. Selamat beraktivitas. Ya, para pemirsa, terkait dengan kesejahteraan pensiunan PNS, TNI Polri, dan pejabat negara, tentang kenaikan gaji pensiunan tentu tidak bisa dilepaskan dari pemasukan negara. Terkait dengan pemasukan negara, ini kita simak ya, di Instagram Smindrawati pada tanggal 11 Juli 2025. Kita simak ya. Inilah yang ditulis dalam Instagram Smindrawati. Jadi dari Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan menulis di Instagramnya,
Hari ini saya menghadiri rapat koordinasi gabungan bidang penerimaan yang merupakan forum penting dalam membangun mekanisme dan kapasitas institusi untuk bisa bekerja lebih terintegrasi dan lebih reliable, khususnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Saya menyampaikan apresiasi atas berbagai kemajuan yang telah dicapai. Pertukaran data menjadi lebih cair, koordinasi menjadi lebih kuat, dan integrity of data yang makin solid. Fondasi yang bagus dalam membangun cara kerja baru yang lebih kredibel dan memberikan kepastian kepada wajib pajak. Kedepan, saya harap Kemenkeu dapat membangun sebuah sistem pertukaran data yang terotomatis dan reguler. Ini merupakan terobosan dalam menciptakan ekosistem perpajakan yang predictable, adil, dan akuntabel. Harapan saya sungguh besar, semoga berbagai progres yang impresif ini terus berlanjut dan berdampak positif dan optimalisasi penerimaan negara yang berkualitas. Dari rapat koordinasi gabungan bidang penerimaan di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Bogor 11 Juli 2025. Oke, para pemirsa, jadi kompensasi untuk penerimaan pajak ini akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat termasuk pensiunan. Jadi kalau perpajakan Indonesia naik ya, bisa optimal, maka memungkinkan untuk pembayaran atau kenaikan gaji bagi para pensiunan. Maka ya kita dukung saja semua program-program pemerintah ya. Karena terkait dengan income negara itu akan berdampak pada kesejahteraan para pensiunan juga rakyat yang lain pada umumnya. Oke, para pemirsa, demikian jurnal kami tentang kemungkinan bahwa gaji pensiunan PNS, TNI, Polri, pejabat negara bisa naik apabila ditopang dengan perpajakan yang naik. Oke, para pemirsa, selamat beraktivitas ya. Saya ingatkan lagi, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan memberikan komentar. Selamat beraktivitas.